Itu di akte SBKRI saya disebutkan di situ. Jadi ya tulis saja Tubagus P. Suarajati. Seperti itu. Ya, biar jadi misteri. Ya. Nanti kalau ada yang mampu menelusuri, saya kira ya ada hadiah itu nanti. KTP saya lengkap, tetapi untuk publikasi P-nya saya singkat saja, P titik begitu. Ya. Yo bukan apa-apa, ya lucu-lucuan aja. Saya lahir dan besar sampai menjelang menikah, saya tinggal di Gang Cilik itu, di pojokan gang pinggir. Gang Cilik. Jadi boleh dianggap saya orang pecinan Semarang. Di dalam keluarga siapapun saya kira kedekatan kekeluargaan itu pasti, dan itu pasti punya kontribusi. Bahwa dia sentral, jelas ayah ibu sentral bagi kita semua. Anak istri karena itu menjadi keluarga batih saya, dia juga menjadi penting gitu. Bahwa apakah mereka berkontribusi terhadap praktik-praktik yang saya lakukan, belum tentu. Karena praktik-praktik kerja kita adalah praktik sosial di tengah masyarakat juga. Masyarakat juga membantu saya, mereka juga sentral untuk saya. Gitu. Biasa, dan sekedar sebagai satu bentuk penulisan buku, saya kira itu pernyataan basa-basi. Ya, seperti terima kasih pada siapa begitu. Ya, buat pemanis. Ini cerita yang selalu menjadi klise bahwa kalau kita senang melukis, seakan-akan kita punya bakat di situ. Dan kegemaran saya menggambar juga sudah sejak dari kecil, SD. Kemudian, nah ini Anda tanya peran orang tua, saya dibiayai orang tua untuk les seni lukis. Nah, kursus seni lukis ini kepada pelukis senior yang bernama Saryono BN. Saryono BN, ejaannya Sarjono, JO, ya, orang lama itu. Pak Saryono ini tinggal di Jalan Ligu. Jalan Ligu. Itu sekitar tahun 70-an ketika saya, jika tak salah ingat, SMP kelas 1, kelas 2, kalau nggak salah ingat, seperti itu. Ya klise, bahwa kenapa suka kesenian? Ya, karena mulai kecil suka menggambar. Gitu. Pak Saryono ini juga guru melukis pertama dari seniman A.S. Kurnia. Pak A.S. Kurnia juga belajar kepada Pak Saryono. Meskipun masanya beda dengan saya, bulannya mungkin berbeda, tetapi kira-kira hampir sama lah. Saya belajar dari Pak Saryono BN, kemudian tidak lama saya belajar juga kepada pelukis Tan Hock Lai. Tan Hock Lai, orang Semarang, ya. Dulu rumahnya di ujung Jalan Kapuran Gang Pinggir. Tan Hock Lai, TANHOKLAY. Kemudian selang berapa tahun kemudian pelukis ini berganti nama menjadi Tanggul Angin Jatikusumo. Dari Pak Saryono, kemudian saya belajar kepada Pak Tan. Kemudian tidak lama, Pak Tan ini bagian dari anggota Sanggar Raden Saleh pada tahun 70-an itu. Lalu Sanggar Raden Saleh mendirikan semacam kursus seni lukis yang terbuka untuk umum yang disebut Pawiyatan Seni Rupa Sanggar Raden Saleh. Oleh karena itu dibuka pawiyatan, saya masuk ke sana. Termasuk A.S. Kurnia. Ada nama lain Antok, ada Wibowo Sanjaya, Yehana SR yang kemudian kita kenal sebagai pendiri Sekak, SECAC, Semarang Cartoon Club tahun 70-an.
Di Pawiatan itu banyak guru-guru, tidak hanya melulu Pak Tan Hock Lai. Beberapa guru itu pelukis-pelukis senior Semarang. Disitulah kegemaran saya melukis semakin bertumbuh. Nah, ketika saya masuk SMA, saya sekolah di Denpasar karena mengikuti guru saya Tan Hock Lai. Tan Hock Lai punya usaha di Bali, Kesatrian, SD SMP di Kesatrian. Wah, itu sekolah rewo-rewo itu. Jagoan itu sekolahnya. SD SMP Kesatrian yang sekarang jadi Hotel Tentrem itu. Itu lokasinya di sana, besar sekali. Sekolah Kesatrian kemudian dibelah oleh Jalan Pekunden, di sampingnya bioskop Manggala. Kemudian baru jalan Kampung Kali itu ya. Nah, begitu. Jadi ketika dulu kami berkelahi, "Engko ya Manggala," gitu. Pulang sekolah ya gebuk-gebukan di Manggala. Itu ceritanya anak-anak dulu. Nah, berlanjut ke itu sekolah SMA di Denpasar karena ikut Pak Tan, sekaligus saya mau sekolah plus belajar melukis. SMAK, Sekolah Menengah Atas Katolik Swastiastu. Itu sekolah swasta yang paling baik di situ, bertarungnya dengan SMA Negeri 1. Ya, jadi keduanya itu leading school saat itu. Iya, itu karena kan proses. Nah, cerita tentang Semarang ini pernah saya ceritakan dulu tahun 70-an pertengahan, 70-80 pertengahan itu di Jakarta kan bergolak gerakan seni rupa baru. Gerakan seni rupa baru di Semarang itu masih dikenal hanya istilah pelukis. Padahal di Jakarta saat itu mereka sudah menyebut dirinya perupa. Artinya seni rupa itu termasuk seni lukis bagian dari seni rupa. Termasuk seni desain, seni kriya dan sebagainya itu mereka kategorikan menjadi seni rupa, pelakunya disebut perupa. Di Semarang masih tersegregasi, mereka tetap menyebut dirinya pelukis karena mereka kerja-kerja melukis saja. Begitu. Nah, yang paling menonjol itu Sanggar Raden Saleh. Ada banyak sanggar juga kecil-kecil, paling menonjol Sanggar Raden Saleh. Kemudian mereka membentuk semua berkumpul menjadi satu wadah besar yang disebut KS3. KS3 itu keluarga sanggar-sanggar seni rupa Semarang. Baru kata seni rupa muncul di situ, KS3. Nah, teman-teman, ada masanya saya tidak aktif di kegiatan kesenian itu lagi. Kemudian pada tahun berapa ya, 2000-an mungkin ya. Beberapa tahun sebelum 2000 itu saya menggemari fotografi. Saya kursus fotografi, kemudian saya suka, saya belajar dan saya tekuni, kemudian saya menjadi koresponden majalah Fotomedia. Fotomedia itu majalah termasuk di dalam grupnya Kompas Gramedia. Ya, majalah itu. Iya. Nah, majalah itu bertahan 10 tahun. Kemudian eranya menjelang digital itu, fotografi digital, majalah ini tutup karena profitnya tidak memadai lagi kan gitu. Fotografi itu kemudian saya menjadi kontributor majalah Nikonia, itu juga fotografi. Sejak itu minat saya terhadap teorisasi mulai berkembang, termasuk teorisasi seni rupa. Teorisasi seni rupa itu awal-awalnya tentu dari banyak membaca. Kemudian saya
ke Jogja, setidaknya saya belajar seni rupa kontemporer di Yayasan Seni Cemeti, YSC. Yayasan Seni Cemeti itu didirikan oleh Nindityo Adipurnomo. Dia pemiliknya Rumah Seni Cemeti. Di yayasan itu secara berkala diadakan diskusi dan juga mengundang para tokoh, pengajar sosial budaya. Disitulah saya mulai terbuka bahwa ternyata wajah seni rupa itu tidak melulu seperti wajah kesenian seni lukis di Semarang. Sehingga saya mulai tersadar bahwa seni rupa kontemporer telah berkembang sedemikian rupa. Maka saya melihat ada jarak yang jauh antara cara pandang kesenian di Semarang dengan kesenian di luarnya, di luar kota, terutama pusat-pusat seni rupa itu Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, gitu. Sejak itulah saya semakin intens ke teorisasinya dan belajar kritik dari situ. Otomatis praktik-praktik langsung ke seni lukisan saya berhenti. Fotografi pun praktik berhenti. Saya lebih minat, lebih mengarah kepada banyak teori itu. Betul. Teorisasinya itu bagaimana cara melihat, memandang, menganalisis, membedah satu bentuk fotografi atau seni rupa, begitu. Jadi berkembangnya seperti itu. Saya punya perpustakaan kecil di rumah dengan buku kira-kira 3.000 judul yang saya kumpulkan sejak saya SMP. Jadi saya mulai menggemari filsafat, sastra, ilmu-ilmu sosial itu sejak saya usia SMP. Meskipun pada awalnya saya tak tahu persis isinya seperti apa begitu. Sepertinya ini menarik untuk dibaca. Kemudian saya beli, saya baca meskipun tidak paham, hanya secuil dua cuil begitu. Nah, karena minat berubah terus-menerus, pengetahuan bertambah, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu humaniora dan karya-karya humaniora itu yang saya baca, termasuk di dalamnya sastra itu. Jadi pengetahuan umum itu mendukung kemampuan saya untuk menulis. Tanpa itu tulisan kita menjadi garing. Sebab saya yakin juga seperti para banyak penulis itu, kalau Anda tidak membaca, Anda tidak akan mampu menulis. Gitu. Begini, di dalam saya berpraktik kesenian, sama sekali tidak ada landasan heroisme apapun. Saya suka melukis, saya suka fotografi, kemudian saya suka menulis, itu pada intinya karena kesenangan-kesenangan personal. Karena itu, mendirikan rumah seni yaitu pun karena saya suka. Karena saya punya tanah kosong di sebelah. Saya punya duit untuk membangunnya. Mau apa lagi? Jadi saya tidak punya pretensi gelisah dan sebagainya, itu jauh dari pemikiran saya. Mengalir saja. Kesenangan saya tumbuh silih berganti itu juga wajar-wajar saja. Bahwa kemudian ketika Anda menekuni di situ, Anda tentu mampu mengkritisinya. Anda mampu mengkomparasikan satu dengan yang lain. Dan karena itu, jika Anda cerdik, Anda tentu bisa berstrategi.
dalam konteks seperti itulah maka lahir proyek K2K itu. Itu saya gagas dengan landasan bahwa pada tahun-tahun itu, jadi Anda harus tahu konteks ya. Pada tahun-tahun itu jarang sekali UNES dengan jurusan seni rupanya itu membuat proyek-proyek kesenian di kota bawah. Dalam sosiologi masyarakat Semarang, kota bawah ini dengan UNES itu jaraknya jauh sekali. Bukan hanya distansi dalam kilometernya, tetapi dalam otak orang Semarang itu jauh. Itu satu, sosiologis. Kedua, amat sangat sulit bagi mereka yang sudah sekolah di UNES, terutama anak-anak putrinya. Saya bicara khusus tentang yang belajar seni rupa di sana, untuk misalkan menyambangi kegiatan di Semarang yang umumnya diadakan malam hari. Misal pameran di Galeri Semarang itu malam hari. Anak-anak putri ini akan kesulitan ke Galeri Semarang karena keamanan. Ke sana itu antah berantah, gelap sekali gitu ya. Karena melihat kondisi seperti itu, saya berstrategi. Apalagi jangan lupa bahwa semua, nyaris dugaan saya ya, saya bisa disalahkan. Konteks zaman itu, teman-teman yang belajar seni rupa di UNES itu anak-anak daerah semua. Karena itu tentu mereka logistiknya tidak terlalu besar. Saya mengalami sendiri ketika sekolah di Bali. Itu nasib wong kos-kosan kan seperti itu. Logistik tidak besar. Nah, dalam hal seperti itulah saya menggagas pameran proyek K2K itu. Tujuannya itu agar geliat kesenian mereka itu bisa berlangsung hidup, dinamis di tempat mereka sendiri, di tempat kos-kos mereka sendiri. Otomatis biayanya murah, ya kan? Yang nonton sekian ribu mahasiswa di sekitar pemukiman mereka, itu potensinya gede sekali. Mahasiswa UNES berapa ribu itu? Banyak kan? Besar sekali. Nah, gagasan awal adalah kos A misalkan. Ini anak-anak seni rupa yang kos di situ membuat pameran. Pelakunya, peserta pameran ya anak kos ini A. Kemudian pindah bulan berikutnya ke kos B. Juga anak-anak yang kos di sini bikin pameran. Temanya mereka pilih sendiri semua. Begitulah kira-kira. Yang saya rancang kira-kira ada 5 kos. Jika ini selesai, saya akan pamerkan di rumah seni itu. Artinya itu setelah itu berdiri ya, berarti tahun 2005, 2006 mungkin ya. Proyek K2K mungkin 2006 kalau nggak salah itu. Nanti Anda lihat catatannya. Kira-kira seperti itu. Nah, pada proyek yang pertama itu Adin muncul di sana. Gitu. Meskipun Adin bukan mahasiswa UNES, bukan tinggal di kos yang pertama itu. Waktu itu dia sastra undip ya. Tetapi karena jejaring dia naik dan dia praktik juga kesenian di situ. Itu ide dasarnya cost to cost itu. Memetakan dan memberikan jalan keluar terhadap praktik kesenirupaan di Semarang. Gitu. Sampai hari ini pun Anda lihat anak-anak UNES pameran di kota nggak ada. Artinya sampai hari ini pun secara sosiologis kota Semarang dengan UNES itu jauh jaraknya. Bayangkan betapa ketinggalannya kita di Semarang ini. Kalian yang di Histeria pun tidak mampu menggegap gembitakan potensi yang besar di sana. Dan juga
terkendala itu secara geografis dan secara psikologis kok awang-awangan gitu loh. Iya, iya. Yang sana bikin diskusi juga, yang sini juga ngalu-ngalu. Yang sini juga bikin diskusi. Misal kalau saya begini, apalagi kalau saya pas sama teman-teman bikin acara diskusi di Tembalang gitu, misal di teman-teman mahasiswa Undip itu sama-sama kayak ada kutub-kutupan itu, jauh banget sih. Jauh-jauh memang. Itu celakanya kita di Semarang. Itu membuat secara psikologis kita ini mesin-mesin diesel yang lamban sekali untuk terasa panas. Plus kita kekurangan para pelaku keseniannya itu, sehingga geliat seni rupa kesenian apapun di kota Semarang itu terasa gaungnya nggak terdengar begitu. Nah, proyek-proyek histeria saya kira cukup menarik bahwa kelompok ini mendatangi tempat-tempat untuk membuat kegiatan, meriset dan sebagainya. Itu saya kira penting untuk menumbuhkan geliat di semua sudut kota. K2K seperti itu. Tapi setelah tidak ada motornya, hilang semua. Padahal karyanya menarik-menarik, lucu-lucu. Jangan dianggap bahwa karya-karya kos-kosan itu karena kecil-kecil tidak menarik, tidak. Kita bicara soal gagasan, bahwa mereka menciptakan karya-karya kecil sederhana, ya karena nggak punya logistik. Yang penting menggedor mereka, dan ide-ide mereka itu yang harus keluar. Bayangkan dulu ada mahasiswa yang gotong sofa rumahnya kos mereka, diotong-otong dibawa sampai ke Kota Lama, kemudian difoto di situ, anaknya duduk macam pembesar di sana. Bayangkan ada gagasan seperti itu. Seni rupa kontemporer loh, menarik sekali. Ya, coba tanyakan Adin nanti. Begitulah kesenian itu. Karya-karya dari Coast to Coast, istilahnya setelah istilahnya layak atau apapun sebutannya, kemudian bisa ditampilkan di rumah seni, yaitu berarti memang Pak Dr. juga punya rancangan ekosistem bahwa berjenjang setelah Coast to Coast nanti dipamerkan di yaitu dipamerkan lagi ke mana yang lebih besar mungkin. Ada gagasan seperti itu, tetapi masih awang-awang, dan pameran di rumah seni yaitu pun proyek K2K itu tidak berlangsung karena keburu mereka diundang di Biennale Yogyakarta. Nah, bayangkan proyek K2K yang dari kos ke kos sederhana itu mampu menarik minat kurator Biennale waktu itu Kus Indarto untuk memamerkan di Biennale Yogyakarta. Entah Biennale keberapa itu, nanti ada cari datanya itu. Dan teman-teman yang muncul di sana dari Oh iya, itu secara umum rumah seni yaitu ditopang oleh uang saya pribadi, sebagian kecil dari kerjasama itu, sebagian kecil lain dari profesi penjualan karya seni yang terjadi di sana. 1-2 ketika saya pamerkan, ada kolektor yang membeli, saya dapat provisi di situ. Konteks lagi-lagi, konteks Anda lihat saat-saat 2010 itu mulai
Berarti 2010 ya itu tutup ya? Ya, 2010. 2008 kalau tidak salah. Itu dunia terlanda krisis keuangan. Itu jika tak salah dimulai dari Amerika, terjadi krisis keuangan, pembiayaan dalam hal properti atau apa. Kemudian yang sampai berimbas kepada keuangan stock market mereka itu, bursa-bursa mereka, dan itu sampai menjalar ke seluruh dunia. Terjadi resesi seperti itu. Otomatis geliat pasar seni rupa di Indonesia itu menurun secara drastis. Padahal tahun-tahun 2000 sampai 2005 itu pasar seni rupa Indonesia menggeliat sekali. Otomatis dinamika berkesenian luar biasa muncul gitu. Nah, dalam konteks seperti itu, kemudian saya melihat dinamika Semarang sudah tidak menarik lagi begitu. Saya tutup saja. Itu alasan yang paling gampang. Satu, otomatis pembiayaan. Semua mayoritas pembiayaan saya. Kemudian dinamika kota sudah tidak menarik. Apa yang perlu dipertahankan dari situ? Gak ada. Anda nanti ceklah tahun-tahun 2010-an itu sampai hari ini, apa seni rupa kota yang bergerak? Tidak ada. Mereka yang masih bertahan satu-satunya Galeri Semarang. Ini kalau tidak 100% didukung oleh keuangan Pak Kris, ya pasti tutup. Kalau hanya mengandalkan penjualan tidak ada sama sekali. Gitu. Meskipun secara struktur basis ideologi misalkan ya, Galeri Semarang berbeda dengan Rumah Seni itu. Ini jelas-jelas galeri yang didirikan untuk market, mengejar market. Rumah Seni itu untuk eksplorasi kesenian. Tentu saja tidak menafikan kalau ada artefak yang dipamerkan kemudian bernilai uang, tidak menutup kemungkinan itu saya dapat provisinya. Tapi bukan tujuan awalnya, juga bukan tujuan dasarnya. Gitu. Ya, jadi kondisi keuangan seluruh dunia seperti itu tidak menarik. Dinamika kesenian nasional juga melorot, plus dinamika kesenian kota amburadul, stagnan waktu itu. Sudah selesai. Sampai hari ini Anda lihat, nggak ada galeri muncul, kecuali tetap Galeri Semarang. Itu pun intensitas kegiatannya jauh sekali. Setahun hanya mungkin 2 kali pameran gitu. Ya, kemudian praktik kebudayaan kita kan juga berubah. Dinamika itu saya kira mengkait tidak hanya dari pelaku tapi juga sekitarnya. Perubahan cara pandang dunia, cara pandang orang Semarang terhadap kehidupan dan sebagainya. Sehingga saya bilang bahwa praktik kebudayaan kita juga berubah. Sehingga ruang-ruang seperti Rumah Seni itu, nanti galeri kecil dan sebagainya, ini konteks Semarang juga ya, dalam konteks Semarang mungkin sudah tidak kita butuhkan lagi ruang-ruang eksplor besar dalam tanda petik itu. Anda lihat, kan tidak menarik bahwa para seni rupa perupa Semarang yang muda-muda misal menggagas pameran, bikin proyek di Galeri Semarang misalkan. Ruangnya berbeda. Karena itu barangkali kita perlu menciptakan ruang-ruang ekspresi seni yang berbeda dari ruang-ruang yang dulu itu.
biasa saja. Biasa saja, karena semua minat-minat saya tumbuh berkembang itu seiring waktu saja. Seiring waktu, tidak ada yang merasa kehilangan. Karena apa? Saya menulis dapat honor itu bukan tujuan utamanya. Saya bekerja tidak di bidang itu. Senang, meskipun dapat honor senang, bisa beli buku. Begitu saja. Saya harus menyatakan bahwa kerja-kerja kesenian saya itu karena saya senang. Saya tidak mencari itu sebagai lahan kehidupan. Jadi ketika menulis di media masanya tutup, ya sudah. Bagi saya biasa saja. Karena itu minat seiring waktu selalu berubah. Sekarang ya santai saja. Banyak-banyak membaca begitu. Karena itu, sejak SMP saya gemar membaca buku-buku filsafat itu. Sastra pun sastra yang kalau dibandingkan sekarang sastra-sastra kanon. Seperti Iwan Simatupang, Merahnya Merah, Tegak Lurus Langit, semacam itulah. Begitu. Jadi kesukaan saya itu otomatis membangun cara pikir saya yang barangkali itu model-model akademikus, bahwa seseorang harus menumbuhkan skeptisisme terus-menerus, dan dengan itu muncul juga kritisisme di sana. Barangkali itulah model-model intelektual, sehingga ketika Anda berpraktik kesenian, menulis, Anda menjadi pengamat, Anda mampu menelisik substansinya, bukan permukaannya. Esensi substansi kritik itu kan membelah. Meskipun cara pandang seorang penulis, kritikus itu bukan cara pandang satu-satunya yang benar. Tidak. Dalam konteks kebudayaan sekarang, apa yang disuarakan kritikus itu hanya salah satu cara pandang. Militansi penting. Ketika Anda bekerja dalam bidang itu, masih menekun di sana, Anda harus militan, itu wajib. Dengan begitu, Anda membuat satu dinamika untuk diri sendiri. Gitu. Nah, Adin dan Trianto ini kan contoh yang sama, bahwa mereka berdua melanglang keluar. Wawasan saya pun akan menjadi cupet, terbatas dalam konteks Semarang jika saya juga tidak keluar. Jika saya tidak ikut seminar kemana-mana, tidak belajar kemana-mana, begitu. Saya tidak ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, sama saja saya seperti teman-teman seangkatan saya di Semarang dulu. Akan seperti itu. Karena saya keluar saat-saat itu, maka anak-anak macam Adin dan sebagainya itu saya dorong juga untuk keluar gitu. Dan terbukti itu beberapa nama dicatat meskipun sekarang hilang semua. Tapi itu jangan dianggap sebagai kekurangan kota, kekurangan praktik kebudayaan kita. Tidak. Itu kita harus pandang sebagai satu dinamika. Bahwa Adin yang sampai sekarang bertahan itu boleh kita acungi jempol. Karena dia ternyata menemukan passionnya di jalan itu. Sama halnya dengan Trianto, passionnya di situ, ditekuni dengan tanggung jawab luar biasa, maka dia menjadi dikenal orang. Gitu. Nah, kita mesti menunggu teman-teman yang lain, anak-anak muda yang lain yang harus punya minat yang sama, punya semangat yang militan, punya wawasan kecerdasan yang luar biasa. Begitu. Kecerdasan itu kan harus dibangun juga dengan ilmu pengetahuan. Amat disayangkan seringkali para seniman kita yang di Semarang kekurangan wawasan, khususnya dalam hal yang bersifat teoretik begitu, sehingga berkarya itu landasan narasinya kurang kuat.